Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dan teman-teman berterima kasih atas bantuan dan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Sehingga kami bisa berdiskusi untuk menyelesaikan tugas proyek UAS Pemrograman Akuntansi 1. Dan pada kesempatan ini, saya dan teman-teman akan menyampaikan materi presentasi berjudul aplikasi jasa laundry, yaitu pada CV Geraha Laundry Bekasi. Disusun oleh ada Randa Pratama, Febrian Yuda Febriani, Edo Supani, Nopia Sari, dan Aulia Zahra. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Masalah pada saat ini perkembangan di bidang teknologi informasi sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah perusahaan untuk mengelola, mempercepat proses pemasukan data. Pencarian data yang cepat dan akurat sekarang jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Perkembangan teknologi informasi semakin pesat teknologi informasi. Efisiensi waktu dalam kehidupan menjadi alasan utama masyarakat untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat, lebih tepat dan akurat. Pada saat ini, keberadaan komputer sangatlah diperlukan. Dengan komputer segala pekerjaan manusia akan jadi lebih mudah karena komputer dapat bekerja dengan cepat, tepat, dan akurat. Selain itu, komputer juga bisa menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan aman. Dalam sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan jasa sangat dibutuhkan sistem informasi yang baik, terutama pada sistem pengolahan dan keuangan, agar dalam kegiatannya dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Keadaan tersebut menyebabkan banyaknya perusahaan yang meningkatkan pengembangan di bidang layanan jasa untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi, serta dapat mengelola data dan keuangan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat. Program komputer yang digunakan untuk mendukung dalam menyimpan data, mengelola data, dan memberikan informasi kepada semua orang yang membutuhkan saat ini. Informasi merupakan bagian yang penting dan bermanfaat bagi manusia. Sistem informasi pelayanan jasa merupakan aplikasi komputer digunakan untuk bisnis yang berkaitan dengan jasa, terutama dalam sistem penyimpanan data, pengolahan, dan maupun informasi, agar dapat menjalani bisnis jasa dengan mudah dan berjalan dengan baik. Pelayanan jasa laundry di Geraha Laundry merupakan sebuah bisnis yang berkaitan dengan jasa pencucian pakaian dengan mesin cuci maupun mesin pengering otomatis dan cairan pembersih, serta pewangi khusus berdasarkan kebutuhan di atas. Maka kami akan membuat suatu program menggunakan menciptakan informasi yang akurat, cepat, dan relevan, serta dapat mengatasi masalah pengisian. Maksud dan tujuan kami. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka maksud dari penulisan tugas proyek ini adalah untuk membuat aplikasi terkomputerisasi untuk mempermudahkan pengolahan data pelayanan jasa sehingga dapat minimalisasi kesalahan. Untuk memudahkan dalam mengelola data di CV Geraha Laundry Bekasi. 3. Untuk membantu proses pembuatan laporan sehingga efisien dalam segi waktu, sedangkan tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk memenuhi nilai tugas akhir semester UAS semester 3 ini pada mata kuliah Pemrograman Akuntansi 1. Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang harus dilakukan secara sistematis. Dalam melakukan sebuah penelitian, metode pengumpulan data untuk memperoleh data guna tersusunnya tugas akhir ini, maka penulis menggunakan cara untuk mengumpulkan data dengan beberapa metode, yaitu metode observasi. Penulis membandingkan atau menelusuri beberapa studi kasus di internet dan mengadakan penelitian dari jurnal untuk mencari sumber-sumber kumpulan data yang akan disusun oleh untuk sistem informasi. Studi pustaka. Penulis melakukan pencarian data dan informasi yang berkaitan usaha jasa laundry melalui buku maupun internet untuk mendukung proses penulisan laporan tugas ujian akhir semester ini.
Pengembangan software. Model pengembangan software yaitu penulis gunakan adalah model Laravel versi 7. Berikut adalah model Laravel versi 7, yaitu analisis kebutuhan software. Pada tahap ini penulis menganalisa apa saja yang dibutuhkan oleh user seperti menu pengguna, menu member, menu layanan, transaksi, pelunasan, dan laporan. Desain. Proses desain menggunakan ERD dan LES karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk memspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan mendokumentasikan dari sistem perangkat lunak. 3. Kode generation. Setelah tahap desain selesai, maka desain ditransaksikan ke dalam program perangkat lunak. Penulis menggunakan bahasa program berbasis Laravel versi 7. 4. Testing. Pada tahap testing ini dilakukan untuk minimalisir terjadinya kesalahan dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Pengujian perangkat lunak diimplementasikan dengan menggunakan black box testing. Ruang lingkup. Agar dalam menyusun tugas akhir semester 3 ini tidak menyimpang dari permasalahan, maka ruang lingkupnya hanya meliputi alur transaksi, pelayanan jasa laundry terhadap pelanggan mulai dari transaksi hingga proses pembayaran, pengolahan, dan data pengguna, data member, data layanan, transaksi, pelunasan, dan laporan. Bab 2. Landasan teori. 2.1 Konsep dasar. Pada era globalisasi, perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat dan meningkatnya sistem informasi dalam perusahaan, dan hampir semua perusahaan sudah wajib menggunakan sistem, baik sistem yang bersifat manual maupun sistem yang sudah terkomputerisasi. Adapun manfaat yang didapatkan dari sistem pada dasarnya mempermudah mengambil keputusan serta memahami lingkungan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian sistem. Menurut Tohari 2014, sistem adalah kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terkait, saling berinteraksi, dan saling tergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. 2.1.2 Karakteristik sistem. Dalam pembuatan suatu sistem, pembuat sistem harus memahami ciri-ciri atau karakteristik yang terdapat pada sekumpulan elemen yang ada sebagai dasar pertimbangan atau pembuatan sistem. Menurut Latsmudin 2013 mengemukakan bahwa suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Komponen sistem. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat dari sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. 2. Batasan sistem. Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem yang lain atau sistem dengan lingkungan luarnya. Lingkungan luar sistem. Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut. Lingkungan luar sistem. Penghubung. Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain disebut penghubung sistem atau interface. Masukan sistem. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem yang dapat berupa pemeliharaan, maintenance input, dan sinyal atau signal on input. Keluaran sistem. Hasil energi yang diolah dan diklarifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini dapat menjadi masukan bagi sistem yang lain seperti sistem informasi.
Pengolahan sistem. Suatu sistem yang mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Sasaran. Suatu sistem mempunyai tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Kalau suatu sistem ini tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Tujuan. Suatu sistem dikatakan berhasil apabila mengenai sasaran dan tujuan. Jika suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Pengertian program. Program merupakan kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar dapat menjalankan tindakan tertentu. Jika tanpa program, komputer sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak akan berfungsi, hanya mesin menjadi kosong. Selain itu, program ialah salah satu bagian dari beberapa aspek penting dalam komputer. Orang yang membuat program sering disebut dengan programmer atau programmer. Aktivitas membuat program atau sebagai pemrograman. Jadi pemrograman merupakan suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk mengerjakan suatu. Perintah-perintah ini membutuhkan suatu bahasa tersendiri. Sebagaimana bahasa manusia, bahasa pemrograman memiliki kaidah tertentu yang dapat dimengerti oleh komputer. Menurut Sutrisno, pemrograman merupakan ekspresi kata atau penyertaan yang merangkai dan disusun menjadi satu kesatuan prosedur yang berubah urutan langkah-langkah untuk dapat menyelesaikan masalah yang diberikan dengan memakai bahasa pemrograman sehingga bisa dieksekusi oleh komputer. Akuntansi. Akuntansi merupakan suatu proses atau kegiatan yang dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, khususnya dalam bisnis. Kata akuntansi diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu accounting yang artinya menghitung, sedangkan orang yang melakukan kegiatan akuntansi disebut adalah akuntan. Menurut American Accounting Association, pengertian akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Terus, program peralatan pendukung menurut Adi merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, diagram-diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Di sini penulis menggunakan beberapa diagram. Satu, activity diagram. Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow, aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Activity diagram menunjukkan aliran keseluruhan kontrol. Activity diagram dibangun dari sejumlah bentuk dihubungkan dengan panah. Sejenis bentuk yang paling penting ialah persegi panjang bulat merupakan tindakan, berlian merupakan keputusan, bar mewakili awal atau split atau akhir atau bergabung kegiatan bersamaan. Lingkaran hitam merupakan awal atau initial state dari alur kerja. Lingkaran hitam dikelilingi mewakili akhir keadaan akhir. Use case diagram. Use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk melakukan behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antar satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Kelas diagram. Diagram kelas atau kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Sequence diagram. Diagram sequence menggunakan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan diterima antar objek. Oleh karena itu, untuk menggambarkan diagram sequence, maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dengan
dalam sebuah use case beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. Membuat diagram sequence juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang pada use case. Bab 3. Pembahasan struktur navigasi. Struktur navigasi admin adalah ada login, melalui login, dashboard, buat transaksi, riwayat transaksi, tambah konsumen, dan data terdapat konsumen, karyawan, jenis laundry. Terus admin menu, terdapat tambah karyawan, olah karyawan, lampiran transaksi, itu terus record. B. Struktur navigasi konsumen, yaitu terdapat pertama login, dashboard, buat transaksi, riwayat transaksi, tambah konsumen, dan data terdapat konsumen, terus logout. Entity Relation Diagram, yaitu RD. RD adalah pemodelan utama basis data yang paling sering digunakan dan dikembangkan berdasarkan teori himpunan seperti dalam bidang matematika, prosa, dan matematika. Menurut Asyrianda dan Pediasa, entity relationship diagram adalah penghubung antar tabel sebagai gambaran hubungan secara lengkap yang menghubungkan antara atribut tabel 1 dengan atribut tabel yang lainnya, yaitu melalui customer, nama, nomor telepon, email, transaksi, customer, produk, jumlah, nama, produk, nama, harga, riwayat transaksi, ada total, customer, dan waktu, notice, dan tanggal. Logical struktur LRS. Menurut Asugian dan Sohelik, LRS merupakan sebuah model sistem yang diilustrasikan dengan sebuah diagram RD akan mengikuti pola dan aturan pemodelan tertentu. Sedangkan menurut Lajamuddin, logical struktur LRS merupakan hasil perubahan RD ke LRS yang melewati proses kardinalitas dan menghasilkan atribut-atribut yang saling berelasi. Dari dua penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa logical struktur atau LRS adalah sebuah model sistem yang digambarkan dengan diagram RED dengan berupa transformasi RED ke LRS melalui proses koordinasi dan menghasilkan suatu atribut yang saling berrelasi, yaitu yang terdapat diagramnya adalah produk, nama, harga, action, customer-nya, nama, nomor telepon, email, terus transaksi, customer, produk, jumlah, list transaksi, notice, tanggal, waktu, customer, total, status. Riwayat transaksi, terdapat notice, tanggal, waktu, customer, total, status. Screenshot program. 1. Halaman login. User harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat menggunakan menu-menu yang tersedia. Jika login berhasil, maka yang menu-menu yang sesuai kategori user tersebut akan ditampilkan. Seperti gambar di bawah ini, yaitu ada pertama selamat datang, isi username dan password. 2. Halaman admin. Administrator dapat melihat informasi menu apa yang dapat dikelola oleh admin. Halaman data produk, seperti di bawah ini, produk Geraha Laundry Bekasi. Tambah data produk,
seperti gambar di bawah ini. Dan halaman customer, ada customer, ada tambah data customer. 5. Halaman transaksi. Terdapat ada transaksi, list transaksi, riwayat transaksi. Halaman setting. 6. Halaman setting. 7. Halaman manajemen pengguna. Ada pengguna, hak akses, dan listing programnya, yaitu 1. Kode dalam plugin Blade PHP untuk menyesuaikan halaman login. Coding. Ini terkait coding. 2. Profil dalam database migration untuk mengisi tabel-tabel pada PHP atau admin dan supaya bisa menghubungkan perintah shader. Dan ini kode-kodenya, terdapat kode di create user PHP seperti ini. Dan ada kode create password, kode create produk, di kode create release tabel, kode create setting tabel, kode create custom tabel, kode create transaksi tabel. Dalam database shader, yaitu ada kode customer shader dan codingannya seperti ini. Ya, terus ada kode database shader PHP, kode produk shader PHP, kode setting shader PHP, kode user shader PHP, Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian kami melalui internet dan pembahasan di atas, maka sebagai penulis menyimpulkan bahwa sistem jasa laundry pada CV Geraha Laundry Bekasi yaitu sebagai berikut. 1. CV Geraha Laundry Bekasi dapat mengubah sistem yang sebelumnya bersifat manual menjadi sistem yang terkomputerisasi untuk meminimalisirkan adanya kesalahan serta memudahkan user dalam melakukan pengolahan data pada sistem jasa laundry. 2. Proses jasa laundry yang masih diterapkan pada tempat laundry tersebut masih belum efektif dan efisien bagi admin dan dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam perhitungan dalam transaksi pembayaran dan pembuatan laporan. 3. Dikarenakan proses jasa laundry masih belum menggunakan sistem terkomputerisasi, maka akan memperlambat kinerja pada bagian admin dalam proses pencatatan transaksi dan laporan. 4. CV Geraha Laundry Bekasi masih belum menggunakan komputer secara optimal dan pengolahan data pada sistem jasa laundry masih belum terkomputerisasi sehingga membutuhkan waktu lama dalam proses pengolahan data. Saran. Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas di atas dan dengan hasil dari pelaksanaan penanganan masalah, maka penulis ingin memberikan beberapa saran. Adapun saran penulis adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengatasi masalah yang terjadi pada sistem berjalan, maka penulis mengusulkan agar sistem jasa laundry pada CV Geraha Laundry Bekasi dapat dilakukan secara terkomputerisasi, supaya pengolahan data menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. 2. Dengan diterapkan sistem terkomputerisasi, maka proses pengolahan data dan dokumen dapat dilakukan dengan lebih baik dan benar. Data yang didapat pun akan lebih akurat dengan risiko kesalahan yang lebih kecil.
dengan diterapkannya sistem komputerisasi, maka akan mempermudah admin untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. 4. Usulan perancangan akan diperbaiki dengan seiring berjalannya tumbuh kembang sistem baik software maupun hardware. Kemudian, agar implementasi lebih maksimal, maka dari itu diharapkan akan melaksanakan berbagai pelatihan untuk keamanan dan proteksi terhadap suatu sistem. 5. Evaluasi sistem penyimpanan dokumen secara berkesinambungan sangat diperlukan untuk menghindari dampak buruk yang muncul di kemudian hari akibat hilangnya data-data yang diperlukan. Kami putra-putri Bina Sarana Informatika siap mengabdi masyarakat dalam pembangunan negara, meraih cita dengan semangat jiwa, menuntut ilmu bekali masa depan di bawah panji Bina Sarana Informatika. Berbakti diri untuk nusa dan bangsa, menjadi insan yang